melakukan praktik konseling, di mana kami melakukan praktik konseling tersebut dengan menggunakan pendekatan SFBC, yaitu dengan teknik Miracle Question. Jadi pendekatan SFBC merupakan konseling singkat yang didasari oleh potensi konseli yang mampu untuk meningkatkan potensinya dalam mengkonstruksi solusi dan masalahnya sendiri. Kemudian teknik SFBC yang kita gunakan adalah Miracle Question. Miracle Question sendiri merupakan jenis pertanyaan imajinasi yang diberikan oleh konselor kepada konselinya. Lalu bagaimana proses praktik dari konseling yang kami lakukan menggunakan pendekatan SFBC dengan teknik Miracle Question? Simak video berikut. Permisi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Ibu. Silakan duduk. Ibu, terima kasih. Oh, kamu Dinia ya? Iya Bu, saya ini ya. Oh, kamu yang kemarin sempat menghubungi Ibu lewat chat ya? Iya, kemarin lusa jadinya sempat WA Ibu lewat WhatsApp. Oke. Gimana Dinia? Puasanya sampai hari ini lancar apa malah sedang tidak puasa nih? Alhamdulillah masih lancar sih Bu, saya hari ini berpuasa. Alhamdulillah. Dinia, sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan diri dulu ya, karena kan kemarin perkenalannya lewat chat doang tuh, dan Ibu juga baru tahu namanya Dinia, belum tahu nama lengkap nih. Oke, boleh. Jadi nama saya itu Dinia Segunda Mukti. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1 gitu Bu. Mungkin alamat aku di Busewu Bu. Oke, Dinia kelas 10 IPS 1. Panggilannya Dinia? Iya Bu, benar Dinia. Baik Dinia, sebelumnya Dinia pernah tahu Ibu tidak? Belum sih Bu, mungkin dari guru-guru yang lain tahunya Bu itu sebagai guru kita. Oke, karena Dinia belum mengenal Ibu akan memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Wulan Agus Fauzia. Nah, Dinia bisa panggil dengan sebutan Ibu Wulan. Oke Bu. Kesibukan Dinia apa nih selain sekolah ya? Mungkin kalau selain belajar di sekolah dan belajar di rumah tuh sekarang lebih sering bantu-bantu ibu di rumah, kayak ya bersih-bersih. Terus kan ibu juga ada usaha, jadi kayak bantu ibu untuk menyelesaikan pekerjaan di usaha itu. Oke, jadi kesehariannya selain sekolah Dinia ini membantu orang tua gitu ya? Iya ibu. Oke, untuk semester kemarin gimana nih nilainya? Untuk di semester kemarin alhamdulillah kita juga habis UTS ya Bu, jadi kayak nilai-nilainya itu banyak yang kurang ternyata, tapi secara keseluruhan sebenarnya udah baik. Ada beberapa mata pelajaran yang kurang dan di kelas itu sekarang lagi perbaikan nilai gitu sih. Oke, tapi secara umum baik ya? Iya. Alhamdulillah ya. Dinia kan sudah 1 semester ya kurang lebih di kelas 10. Ya. Sekarang baru menginjak semester 2. Dinia sudah punya teman dekat belum? Kalau temen deket di kelas belum ada sih Bu. Kalau hubungan pertemanan Dinia di kelas gimana? Kalau untuk sekarang tuh lebih ke biasa aja gitu, kayak sekedar kenal doang sama teman-teman kelas, tapi jarang berinteraksi dan ngobrol sama mereka gitu. Oke. Terus kan Dinia sekarang belum punya teman dekat, terus sama teman-teman di kelas juga belum terlalu dekat ya? Iya. Itu gimana sih perasaannya Dinia? Sebenarnya kalau untuk selama 1 semester ini sepian ya Bu, sama kayak kalau ke kantor itu harus sendirian, ke perpustakaan juga sendirian. Jadi istilahnya sebenarnya pengen punya teman dekat tapi belum bisa gitu. Oke. Dinia, sebelumnya Ibu mau tanya, pernah melakukan konseling atau ini pertama kali? Sebelumnya dia belum pernah konseling sih Bu, baru pertama kali ini baru konseling dan mendatangi ibu gitu. Oke, jadi ini pertama kalinya Dinia melakukan konseling ya? Iya. Baik, karena sebelumnya Dinia belum pernah melakukan konseling dan ini pertama kalinya Dinia lakukan konseling, jadi Ibu akan menyampaikan bahwa di dalam konseling itu ada beberapa asas nih, dan ada asas-asas yang harus Dinia ketahui. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana Dinia selama proses konseling ini terbuka menceritakan masalah yang sedang Dinia hadapi, kemudian perasaan apa sih yang sedang Dinia rasakan. Kemudian tuh yang kedua ada asas kesukarelaan nih. Asas kesukarelaan ini di mana Dinia datang kemari untuk konseling, kemudian menceritakan permasalahan Dinia itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Kemudian yang ketiga ini ada asas kerahasiaan, di mana semua hal yang Dinia ceritakan di dalam sesi konseling kita tidak akan diketahui oleh orang lain. Oke Bu, ternyata di dalam konseling ada asas-asasnya ya, dan tentunya hal tersebut membuat saya tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, dan emang sebenarnya saya seharusnya memang lebih lugas untuk bercerita gitu ya Bu. Iya, betul sekali Dinia. Oke, selain asas nih, di dalam konseling juga kita dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena kan memang konseling ini mencari keefektifan juga kan ya. Jadi kita dibatasi waktu. Biasanya tuh dalam satu sesi konseling itu berjalan 30 sampai 45 menit. Oke, mungkin untuk konseling kita kali ini juga akan sama seperti itu ya untuk waktunya. Oke Bu, baik. Oke, baik Dinia. Selain itu tujuan dalam sesi konseling kita ini adalah agar Dinia itu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang Dinia hadapi, dan penyelesaiannya itu dilakukan oleh Dinia sendiri begitu Din. Oh iya Bu. Oke. Baik, kalau begitu sekarang Ibu tanya, Dinia apakah sudah siap untuk melakukan konseling? Iya Bu, sudah siap. Oke. Kalau begitu kan Dinia sudah ada niatan untuk menemui Ibu nih untuk melakukan konseling. Pasti Dinia sedang mengalami suatu masalah atau mungkin perasaan yang kurang mengenakan. Kalau boleh tahu, Dinia bisa menceritakan sedang ada permasalahan apa sih? Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi itu yang pertama, saya nggak punya teman dekat Bu, jadi kayak harus ke kantin sendirian, ke perpustakaan sendirian, sholat sendirian, jadi saya kayak kesepian gitu Bu. Oke. Jadi kamu sejauh ini selama 1 semester belum memiliki teman dekat. Ya. Lalu Ibu mau tanya, hubungan kamu dengan teman-teman di kelas gimana? Kalau untuk hubungan dengan teman-teman di kelas itu masih belum akrab sih Bu. Kayak saya sendiri tuh kalau di kelas kan ada sesi diskusi gitu ya, pas ada kerja kelompok diskusi itu kayak mereka yang kayak acuh gitu sama saya, menurut saya sendiri itu nggak, kurang menghargai saya ketika berpendapat gitu. Dan hal tersebut yang menjadikan saya takut untuk istilahnya kayak bergaul lagi gitu, memulai lagi obrolan baru gitu. Oke. Jadi kamu di kelas juga berarti cenderung diam gitu ya? Iya, saya lebih senang sendiri kemana-mana dan duduknya juga lebih menyibukkan diri sendiri gitu. Baik. Kan kamu tadi belum memiliki teman dekat, kemudian dengan teman-teman kelas juga masih kurang akrab ya? Ya. Bagaimana sih perasaan kamu? Apa sih yang sedang kamu rasakan sekarang? Jadi itu sebenarnya yang pertama pasti kesepian ya Bu, karena kan sebenarnya juga butuh teman gitu. Cuman kayak rasa kesepian itu yang terus-terusan bikin gak pantas untuk berteman, malahan habis itu merasa sendiri, mana harus ke kantin sendiri, habis itu. Jadi perasaan yang sedang saya rasakan kali ini tuh yang pasti pertama kesepian ya Bu, karena kan gak punya teman dekat dan teman ngobrol gitu di kelas. Terus yang kedua juga takut karena nantinya bakalan menghambat dan menyusahkan saya untuk istilahnya kayak berinteraksi, terus melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut gitu. Baik Dinia, mungkin Dinia bisa memikirkan kembali nih, apa sih yang jadi penyebab permasalahan-permasalahan yang sedang Dinia hadapi sekarang ini? Jadi sebenarnya dulu ada trauma waktu masuk SD sih Bu. Jadi dulu ceritanya saya masuk SD itu letak sekolahnya itu jauh dari tempat tinggal, yang dimana di sekolah tersebut tidak ada sama sekali teman sebaya, teman bermain waktu di desa gitu kan. Jadi kayak di sana selama 2 minggu itu kan di SD Muhammadiyah. Kalau di SD Muhammadiyah itu ada seragam warna krim dan coklat. Dan selama 2 minggu itu Dinia sendiri itu belum punya seragam itu. Dan ternyata dalam kelas itu juga teman-teman Dinia sendiri mengejek, bahkan mungkin mengolok, karena jadi ternyata juga teman-teman di kelas Dinia itu pada ngejekin Dinia gitu, kayak mana nih seragamnya, kok seragamnya beda sendiri, kapan punya seragam kayak kita. Terus akhirnya kayak perkataan tersebut tuh bikin Dinia nggak punya teman, karena kan teman-teman yang lain juga terpengaruh gitu kan dengan ucapan salah satu teman Dinia di kelas itu. Terus akhirnya dari hal tersebut juga yang menjadikan Dinia itu
seneng menyendiri gitu. Jadinya duduk di kelas tuh di pojokan belakang sendiri bu, kayak nggak punya teman. Jadi emang nggak punya teman dekat, terus kalau kemana-mana juga harus sendiri gitu kan. Jadi kayak merasa takut juga dengan interaksi yang apa namanya dunia lakukan itu, nantinya bakalan direspon gimana sama mereka, atau juga pas nggak punya seragam yang sama diajak aja gitu bu. Jadi hal tersebut itu bu yang membuat saya tuh harus pindah sekolah yang berada di SD-nya itu berada di desa saya gitu kan. Selama 2 minggu itu nggak betah, akhirnya saya pindah. Kemudian di waktu sudah pindah SD itu teman-teman juga Dinia sendiri berteman dengan baik, dengan biasa gitu, punya teman dekat sampai SMP. Dan di SMP ternyata ya masih bersama gitu kan, bareng-bareng. Tapi setelah masuk SMA ternyata kita itu nggak satu SMA bu, jadi kayak Dinia kembali kesulitan untuk beradaptasi dengan orang baru dan itu kayak susah untuk deket lagi, punya teman dekat di SMA. Oke, jadi selama sekolah ini teman dekat Dinia juga memang tidak banyak ya Din? Iya, nggak banyak bu. Jadi dari pengalaman di SD waktu itu tuh termasuk bullying bukan sih bu? Oke, sekarang ibu tanya balik nih ke Dinia. Menurut Dinia arti dari bullying atau definisi bullying itu apa? Kalau dari Dinia sendiri tahunya tuh bullying tuh kayak tindakan dari seseorang yang memojokkan orang lain, terus kayak yang menghina, mengejek, terus membuat merasa tertekan individu tersebut, terus akhirnya kayak merasa individu tersebut merasa gak nyaman, tidak bebas, terus merasa dirundung, kayak gak punya teman gitu sih bu kalau dari Dinia. Baik Dinia, terkait dengan apa itu bullying itu sesuai ya sama yang Dinia katakan tadi, bahwa bullying itu merupakan perilaku agresif yang dilakukan individu, dimana biasanya si pelaku ini lebih banyak daripada si korban, dan hal tersebut dilakukan secara berulang begitu Dinia. Jadi apa yang Dinia alami ketika SD itu termasuk dengan perilaku bullying. Oke bu. Baik dari cerita Dinia, kemudian semua hal yang telah Dinia sampaikan tadi, kita bisa tarik kesimpulan nih bahwasannya Dinia itu sedang memiliki masalah terkait dengan teman dekat. Iya bu. Dan Dinia itu kesulitan untuk mendapatkan teman dekat, kesulitan percaya dengan orang lain begitu. Ya. Kemudian sulit membangun hubungan pertemanan lah ya selama Bu, ini. benar. Dan itu membuat Dinia kesepian, kemudian sedih, ya benar begitu Dinia? Iya ibu, benar yang dikatakan oleh ibu. Jadi sekarang ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang berbentuk imajinasi. Oke, maka dari itu sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, ibu harap Dinia bisa merelaksasikan dulu tubuh Dinia, kemudian atur nafasnya, nyamani tempat duduknya. Ya. Gimana Dinia, sudah siap? Iya bu, sudah siap. Oke, tapi kalau begitu mungkin Dinia bisa coba menceritakan keinginan apa sih yang sebenarnya Dinia inginkan. Jadi sebenarnya untuk saat ini pastinya keinginan dari Dinia itu pengen punya teman dekat, pengen punya teman ngobrol biar kemana-mana nggak sendiri. Abis itu kayak bisa beradaptasi juga sama teman-teman yang lain biar di kelas itu proses belajar sama kegiatan yang lain itu berjalan dengan lancar gitu Bu. Oke, kemudian dari kejadian bullying yang Dinia hadapi ketika SD, apa sih perasaan Dinia ketika itu? Yang pastinya pertama takut ya Bu, terus Ya. kepikiran kayak kenapa sih orang-orang melakukan hal tersebut dengan mencemooh, terus menyudutkan, terus yang dimana perasaan tersebut yang bikin nggak betah gitu, nggak nyaman di sana, dan akhirnya pun saya kan harus pindah gitu Bu perasaan waktu itu. Oke, sekarang gini Dinia, coba Dinia bayangkan jika diri kamu dulu merupakan siswa yang berprestasi nih. Kamu punya banyak teman, kemudian kamu punya banyak relasi, sehingga kamu banyak disukai oleh teman-teman dan orang-orang yang ada di sekolah gitu. Apakah kamu senang? Kalau dibayangin pastinya senang ya Bu, karena kan di kelas jadi punya teman, nggak sendirian, terus apa ya, kayak di mana-mana juga bisa say halo sama teman-teman yang lain, ketemu di kelas yang lain. Tentunya ya hal itu cukup menyenangkan sih Bu. Iya, dan kamu juga mungkin merasa tidak terkecilkan gitu ya? Iya Bu, benar. Oke baik, selanjutnya coba bayangkan kembali mengenai kejadian bullying ketika kamu SD dulu.
Udah terbayang? Ya Bu, udah ya. Dan sebenarnya pada saat itu kamu bisa menjawab bahwa mengapa sih kamu memakai pakaian yang berbeda? Ya, bisa. Lalu bagaimana sih perubahan yang akan terjadi kala itu? Kalau dulu waktu saya dibully di SD, terus saya bisa jawab alasan kenapa saya masih pakai seragam merah putih dan nggak punya seragam krim dan coklat itu pastinya banyak hal yang berubah ya, kayak saya nggak perlu pindah SD, saya udah dari dulu punya teman dekat, punya prestasi, terus nggak takut untuk berkomunikasi dengan orang baru, terus berinteraksi dengan orang baru, dan di SMA ini pun saya seharusnya nggak kesulitan gitu untuk dapat teman baru gitu. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya terkait dengan perasaan Dinia ketika mengingat kejadian bullying. Oke Bu, jadi kalau diingat-ingat lagi kejadian bullying waktu SD itu hal yang sangat tidak mengenakan ya, karena kan gimana Dinia tuh sebenarnya pengen punya teman tapi ternyata nggak punya teman dan kesulitan untuk bergaul gitu kan. Terus hal tersebut juga yang membuat Dinia itu merasa nggak dihargain, terus kan merasa ketakutan untuk bergaul dan memulai obrolan dengan teman-teman di SMA kayak sekarang gitu Bu. Oke, coba sekarang Dinia coba berimajinasi bahwa mereka itu teman-teman sekelas Dinia itu mengapresiasi apa yang Dinia katakan. Kemudian Dinia memiliki teman, kemudian Dinia memiliki teman untuk ke kantin ataupun ke perpustakaan. Oke Bu, kalau dibayangin teman-teman yang lain kalau dulu itu mengapresiasi pendapat itu pasti kayak Dinia bakalan tambah semangat untuk berdiskusi sama teman-teman yang lain, dan balik lagi pasti dia bakalan punya teman dekat gitu Bu. Jadi perasaan kamu misal itu terjadi apa? Ya tentunya senang banget ya Bu, kayak akhirnya punya teman gitu kan, gak kesulitan jauh dari lingkungan rumah, dan ternyata di lingkungan di SD yang waktu dibully itu ternyata bisa punya teman dekat kalaupun mereka bisa mengapresiasi yang seperti Ibu katakan itu. Oke, jadi kamu tidak akan lagi merasa kesepian. Iya. Kemudian kamu juga betah melakukan aktivitas yang ada di sekolah begitu ya? Iya benar Bu. Oke, sekarang coba Dinia bayangkan saat SMA ini trauma bullying yang Dinia alami itu tidak pernah terjadi. Kalau dulu di SD nggak pernah dibully, pasti senang ya Bu. Terus di SMA ini nggak kesulitan dapat teman baru, terus komunikasi dengan teman-teman pastinya lancar, nggak ketakutan dengan respon mereka, dan kegiatan belajar kayak dengan guru, dengan teman kelas yang berbeda itu bakal lebih menyenangkan gitu di SMA ini, nggak kesulitan dan nggak merasa kesepian Bu. Oke, jadi kamu merasa jika memang bullying itu tidak terjadi, hidup kamu mungkin tidak seperti ini begitu ya? Iya Bu. Oke, baik Dinia, sekarang Ibu mengerti ya setelah kamu menceritakan semua hal yang kamu rasakan, kemudian masalah yang kamu hadapi, bahwa kamu ini sudah baik ya dalam menyampaikan permasalahan kamu, kemudian lugas juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Kemudian ternyata Dinia juga sudah berani mengingat kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup Dinia. Kemudian yang terakhir juga Dinia sudah bisa menyampaikan apa sih yang menjadi keinginan Dinia untuk sekarang. Iya gitu. Baik, mungkin dari kejadian tersebut Ibu bisa memberikan nasihatnya kepada Dinia bahwasannya memang kejadian bullying itu merupakan kejadian traumatis dan susah untuk dilupakan. Namun jika Dinia masih berkutat di masa lalu, Dinia akan terus-terusan terjebak di masa itu. Begitu Dinia, dan Dinia tidak akan berkembang. Ya Bu. Oke, mungkin sekarang kan Dinia sudah tahu nih inti dari permasalahan serta perasaan apa yang sedang Dinia hadapi. Untuk selanjutnya apa sih yang akan Dinia lakukan? Tindakan yang bisa saya ambil setelah saya bercerita dengan Ibu, terus Ibu juga menyampaikan pembahasan mengenai bullying, yang dapat saya ambil itu langkahnya mungkin mulai berinteraksi dan mengobrol dengan teman di kelas. Habis itu mulai mencari teman dekat yang satu frekuensi biar dia tuh nggak kesepian dan bisa ke kantin sama teman, terus ke musola nggak sendirian. Habis itu
kayak kegiatan belajar di kelas itu juga jadi lancar gitu. Oke, baik, selain itu nih, setelah melakukan konseling tadi, apa sih yang kamu rasakan sekarang? Alhamdulillah sekarang merasa lega ya Bu, karena kan permasalahan serta pemikiran dan kekhawatiran serta ketakutan itu udah Dinia sampaikan ke Ibu gitu kan, terus Ibu juga sudah menyampaikan pendapat dan nantinya juga tindakan yang Dinia ambil itu berasal dari Dinia sendiri. Oke, alhamdulillah ya jika memang Dinia sudah merasa lega, kemudian tujuan dari konseling kita juga sudah tercapai ya, dimana Dinia akan tahu nih selanjutnya tindakan apa yang akan Dinia lakukan. Ya Bu. Baik, kalau begitu sekarang alhamdulillah ya kalau memang Dinia sudah merasa lebih lega dan tahu nih tindakan apa sih selanjutnya yang akan Dinia lakukan, akan Dinia ambil setelah melakukan proses konseling ini. Mungkin sampai sini ada yang ingin Dinia tanyakan lagi? Sejauh ini sudah cukup sih Bu dari Dinia yang sudah menceritakan dan mengungkapkan permasalahan serta perasaan Dinia sudah cukup, tidak ada lagi. Baik, mungkin karena memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa mengakhiri sesi konseling ini. Tujuan dari konseling kita juga sudah tercapai, di mana Dinia sudah sedikit lega, sudah mulai merasakan kelegaannya dan tahu nih tindakan apa sih yang akan Dinia lakukan setelah proses konseling ini, begitu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya dan akhirnya saya juga lega serta sudah menemukan jawaban dari permasalahan saya sendiri Bu. Oke. Mulai besok saya akan melaksanakan tindakan dari hasil konseling kali ini. Oke, sama-sama Dinia, semoga Dinia bisa menjadi lebih baik lagi ya Dinia. Ya Ibu. Amin. Amin. Mungkin itu saja ya Bu. Saya izin pamit. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Dinia.